ngulik protes, mau dilaksanakan ngulik protes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop di channel Irfan Ali. Sekarang ini Abah Warkop lagi mengikuti perkembangan situasi Program pemerintah yang ada di warung kopi Tukni Pasar Sentral. Warung kopinya Kopi Tapis. Jadi kalau Anda mau menikmati kopi tapis, datanglah di warung Tukni, tempatnya di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Karena warung Tukni ini adalah salah satu warung kopi tertua yang ada di Gorontalo, dengan racikan minuman kopi yang begitu enak terasa. Konon katanya warung kopi ini berdiaspora dari Manado. Kebetulan yang punya warung kopi ini adalah pemilik warung kopi yang berada di shopping center Manado, dan beliau sudah kembali lagi ke Gorontalo dan meneruskan usaha ini di Warkop Sentral Kota Gorontalo. Oleh sebab itu kami sekarang ini berada dengan beliau yang saya berdekatan dengan pemilik warung kopi, Bapak Yusuf. Ini sedikit Pak, kita mau wawancara Pak, dapat informasi tentang warung kopi yang ada di sentral ini. Assalamualaikum Kak Yusuf. Waalaikumsalam. Asik. Ciri salam warung kopi. Apa kabar Pak? Ini lagi asik. Minuman kopi tapis. Kopi tapis itu kopi yang tidak ada ampas. Kopi murni. Pak Yusuf, kalau boleh tahu, sejak kapan warung kopi yang ada di Pasar Sentral ini berada, Pak? Tahun 91. Tahun 91. Berarti memang sudah cukup tua. Ya, menurut Bapak, warkop-warkop yang ada sekarang ini, terutama warung kopi Tukni ini, merupakan salah satu warung kopi yang tertua yang ada di Gorontalo, atau bagaimana Pak? Enggak. Yang tertua adalah Rumah Kopi Nasional Di mana itu Pak? di sentral sana. Tahun berapa itu? Itu tahun 60. Tahun 60. Itu Saya situ kerja situ tahun 60. waktu itu siapa pengelolanya Pak? Kakak saya Ayuba. Ayuba ya. Ayuba Ota. Itu di tepatnya posisinya mana itu warung kopi? Dulu waktu itu PK3G. Sekarang sudah di telekomunikasi ini. Oh, Telkom. Kantor Telkom. Itu di muka. Jadi itu pertama warung kopi yang ada di Gorontalo. Yang mula pertamanya orang kurang menyusul. Yang pertamanya orang Cina, dan nama Ajama. Orang Cina, pemiliknya orang Cina, namanya Ajama. Ajama di samping daripada rumah kopi. Ya. Ayuba. Tahun 60. Kemudian dari situ Pak, warung kopi yang mana yang muncul dari tahun 60 itu? Lagi satu muncul, Rumah Kopi Selamat Pagi. Rumah kopi Selamat Pagi tahun 64. 64. Lokasinya mana itu? Di muka Satya Praja. Satya Praja. Itu pengelola situ adiknya Abu Ota. Dari situ ada lagi warung kopi yang muncul. Ada juga, tapi saya sudah tidak tahu karena saya sudah pulang kembali ke Manado. Kembali ke Manado untuk mendirikan warung kopi di shopping center Pasar Cita. Pasar Cita Manado. Tahun 60-an. Tahun 60-an. Nah, ini Pak Yusuf ini memang pelaku sejarah
tentang keberadaan warung kopi yang ada di Gorontalo. Kalau menurut pengamatan Kak Yusuf, bagaimana citra rasa kopi-kopi yang ada di Gorontalo ini, Pak? Karena sekarang ini kan sudah banyak warkop yang bermunculan dengan berbagai jenis warung kopi. Ya kalau menurut saya juga tidak membanggakan kopi saya, tidak. Ya. Cuma kopi saya ini memang saya olah sendiri, Ya. dinikmati oleh para relasi saya. Ya. Kopi tapis namanya. Dan bermunculan kopi-kopi semua ini, Torabika, apa semua itu, saya rasa itu bukan tidak benar. Kopi juga namanya, Ya. tetapi rasanya tidak kopi. Ya, kopi. Jadi langganan ini mau cari rasa kopi, jadi saya pertahankan itu rasa. Kalau saya lihat, Pak, warung kopi atau kopi yang ada di Jauhar Tukni ini, yang milik Bapak ini, kelihatan mirip-mirip seperti yang ada di Manado di warung kopi Tikala kalau tidak salah. Iya. Dan sebagian yang ada di Jarot. Kenapa Bapak mempertahankan model kopi yang ada yang kopi tapis? Apa kelebihannya, Pak, kopi tapis? Dan ini yang di Gorontalo ini mungkin hanya 1 atau 2 tempat yang menjajakan kopi tapis. Apa kelebihannya itu, Pak? Karena kita anak Gorontalo ini cuma biasa dengan kopi siram. Kopi siram. yang, Oke. yang ada ampas. Ampas, ya. Jadi kakak saya pada waktu itu melihat situasi begitu, dia buka rumah kopi di telekomunikasi sana, rumah kopi nasional, yaitu kopi tapis. Kopi tapis. Nah, itu pun kan tradisi masyarakat Gorontalo kan hanya melihat kopi kan, Ya. tapi doni mereka lihat ini tidak ada kopi. Ya. Maksudnya tidak ada ampas. Tidak ada ampas, ya. Mereka anggap itu cuma air. Ya. Tapi ada seorang dua memberanikan diri dan harganya mahal. Iya. Baru mereka menyatakan ini kopi asli. Kalau saya lihat, Pak, biji kopinya agak besar. Yang pernah yang saya lihat. Iya. Nah, agak besar ya. Karena itu ditapis. Ditapis ya. Jadi kurang sarnya diambil, sarinya. Ya. Kalau ini kopi siram halus kan? Halus. Nah, sudah mereka siram jadi kopi kan Iya. panas. Tetapi rasanya tidak enak karena mutu airnya itu. Ya. Kalau dulu, Pak, itu dibakar menggunakan kamiri, bara kamiri atau Kayu. kayu. Nah, jadi kalau sekarang kan saya lihat banyak menggunakan kompor gas. Apa bedanya itu, Pak? Kompor gas dan bara. Bara yang biasa pakai dulu kami. Nanti sekarang kan gas. Ya. Bedanya bara dan gas itu, panasnya bara itu alamiah. Alamiah. Lama dia masak panas, Ya. nah, lambat dia dingin. Iya. Itu kan hukumnya kan begitu. Ya. Ini gas cepat panas, cepat dingin. Oh, jadi kalau dimasak menggunakan bara, itu lama panas, Lama dingin. lama dingin. Ah, itu asik. Nah, Kalau menggunakan gas, Cepat cepat panas, cepat cepat dingin. Bedanya itu. Nah, jadi langganan-langganan saya yang datang minum kopi, ya kan? Saya suruh duduk, semua siram. Ya. Tapi saya lihat dia keluar, saya diam. Oh, Sebab begitu. kalau dia keluar, nah ini kopi sudah siap, dia sampai kamar dingin katanya. Iya. Kopi dingin, padahal. Nah ini salah bedanya antara alamiah dan gas. Ya, iya. Konon, Pak, saya dengar kalau kita minum kopi tapis, risiko tertelan biji-bijian itu tidak ada. Dibanding dengan kopi yang ada orang Gorontalo bilang ampasnya. Nah, ini mungkin dari sisi kesehatan juga akan beda. Nah, oleh sebab itu kopinya yang ada di Jauhar Tukni ini memang agak menarik dan punya cita rasa yang luar biasa. Jadi Anda yang ingin merasakan kopi Tikala yang ada di Manado dan yang sebagian di Jarot, datanglah di kopi Jauhar Tukni yang berada di kompleks Terminal Pasar Sentral. Dalam sejarah perjalanan Bapak sebagai pelaku pengusaha warung kopi, kira-kira sudah berapa tahun, Pak, menggeluti usaha ini, Pak? Saya artinya yang dari
So positifnya bukan lagi membantu, apa artinya sudah mengelola tahun 60. 60. Wah, sudah berarti 40 tahun lebih Bapak bergelut dengan kopi. Beras 20. La ilaha illallah. Sudah lebih dari 40. Lebih dari 40 tahun. Kurang lebih 60 tahun. 60 tahun. Nah, ini memang Pak terasa Pak kualitasnya. Memang luar biasa. Oleh sebab itu kami coba berbincang sedikit dengan salah satu pengunjung kopi. Kita membuat suatu perbandingan bagaimana rasa kopi yang ada di Jawar Tukni. Kebetulan kami berada di samping Bung atau Pak Ketua Pasar Sentral, Bung Foni. Bagus. Apa kabar Pak Foni? Ya biasa-biasa. Bagaimana Bapak mengomentari rasanya kopi Jawar Tukni yang ada di Pasar Sentral? Enak. Nah, Karena ini kopinya asli. asli ya. Dan airnya menyala terus apinya. Jadi mendidih terus. Nggak ada apa namanya, ini kan ditapis. Jadi enak sekali. Baru Murah. murah ya? Iya. Murahnya ini maksudnya kopi setengah atau? Satu mau setengah sama harganya, enak, murah dan enak. Jadi dia enak, dia murah. Iya. Tapi bukan setengah. Bukan setengah. Bukan setengah. Bagaimana komentar Pak Foni? Kalau membandingkan Pak Foni ini kan sepanjang sepengetahuan kami semua warung kopi ada di Gorontalo Pak Foni sudah nikmati. Apa beda Pak sajian kopi yang ada di Tukti dengan tempat-tempat yang lain? Perbedaannya kalau ini ditapis. Nah, jadi itu dia punya perbedaan. Dan ini yang kulala ini kopi dari tahun 60-an. Iya, luar biasa Pak. Dan ini sudah tradisi kita kan. Jadi rasanya berbeda. Semuanya kopi enak. Cuma ada beda-bedanya. Yang membedakan pesanannya. Ya. Ada yang setengah, ada yang satu. Ada yang setengah, ada yang satu. Itu perbedaannya. Ada yang catat dulu, Ada yang catat dulu, ada yang cash. Oke. Kebiasaan di warung kopi, kalau sebab bercerita tentang keuntungan. Lebih saya orang-orang proyek so anggaran begini ya. Itu sudah dekat-dekat dicatat. Sama juga dengan makalar, ada yang dijual, sudah transaksi, sudah dekat-dekat catat lagi. Itu kelebihannya di warung kopi. Oke, terima kasih Pak Foni. Kita lagi masih bersama dengan pengunjung warung kopi. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang kopi yang ada di Jawar Tukni ini Pak? Rasanya bagaimana? Pak? Rasanya enak. Ya? Enak. Enak. Bagaimana Pak tanggapan rasanya kopinya ini? Enak ini Pak, Enak kopi ya? ini Pak. Enak. Ini suasana warung kopi yang ada. Ya. Ini tempat processing kopi Tukni, kopi tapis yang modelnya memang agak berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ini yang dibilang kopi tapis. Ini kalau tadi pemilik ini ownernya. Ini Bung Mances. Bung Mances. Iya kan 10%. Lagi cerita proyek ini. 2,6 ini. 2,6. Kan anggaran 3 miliar. Anggaran 3 miliar. Oke, itulah sejenak kita dengan suasana warung kopi dengan salah seorang pemilik warung kopi yang tertua di Gorontalo, Kak Yusuf, pemilik warung kopi Warkop Jawar Tukni, dan konsumen tetap Bung Foni. Terima kasih Abah Warkop. Jangan lupa subscribe, like and share. Salam sehat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.